Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dan hadirin sekalian yang Allah rahmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajmain, amma ba'd. Ikhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur di malam ini kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan pada kita kesempatan untuk melakukan amal soleh dan yang telah banyak memberikan pada kita nikmat kehidupan yang tidak terkira. Tentunya ikhwan, perbanyak sholawat di saat kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah harapan semoga kita termasuk hamba Allah yang kelak akan mendapatkan syafaatul udma yang Allah berikan, Allah izinkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selanjutnya syafaat itu diberikan pada umat beliau, kitalah insyaallah taala. Ayat yang akan kita kupas malam ini adalah dalam surat An-Nisa ayat 147, Pak Min, insyaallah. Yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Wa kana Allahu syakiran alima. Ayat ini sebetulnya sudah kita kupas di mungkin tahun kemarin atau beberapa tahun kemarin. Kenapa kita kembali mengupas ayat ini? Tidak lain ikhwatal iman untuk mengingatkan pada diri kita tentang perbuatan-perbuatan yang kita lakukan yang mengakibatkan Allah Subhanahu wa taala murka. Apakah itu disengaja ataupun tidak disengaja, besar dan kecil, masanya telah berlalu atau yang baru kita lakukan, semua itu mengingat kita ini tidak sempurna. Maka jika itu telah kita lakukan, maka mari sama-sama kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguh-sungguhnya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum." Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab kalian. Mengazab itu ya menyiksa. Memberikan sesuatu yang tidak nyaman. Saat kita ikhwatal iman bertaubat, mengakui segala dosa dan kesalahan kita, lalu berupaya untuk memperbaiki, mengevaluasi dengan cara memperbaiki hablum minallah dan hablum minannas. Tidak ada cara lain untuk evaluasi itu adalah terkecuali dengan memperbaiki hablum minallah, yaitu berupa tugas-tugas kehidupan. Dari menegakkan agama Allah dan ajaran-ajarannya, serta perintah-perintah yang wajib kita lakukan. Bahkan untuk evaluasi ini
pada hal-hal yang sunnah pun kita harus hidupkan. Ini semoga dengan demikian Allah SWT tidak mengazab daripada hamba-hambanya. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Allah sekali-kali tidak akan mengazab kalian hamba-hambanya. Namun jika tidak, sudahlah kita tidak sempurna, banyak dosa yang kita lakukan, begitu beragam kesalahan yang telah kita perbuat, lalu pun kita melupakan, seakan-akan itu tidak berpengaruh pada dirinya, seakan-akan tidak berpengaruh pada kehidupannya, pada alam pikirannya, pada hati nuraninya. Nah, ini sangat berbahaya. Dan jika tidak ada yang mengingatkan kepada arah pertaubatan pada masalah ini, atau tidak ada ulama-ulama yang mengarahkan, mengingatkan kondisi seperti ini, kalau jumlahnya satu saja itu bermasalah. Apalagi kalau jumlahnya banyak. Akan menjadi masalah besar. Di sini ada kalimat kum. Ini dhamirnya kepada manusia semuanya. Bahwa Allah tidak akan mengazab kalian, menyiksa kalian. Nah, seperti itu. Jika demikian. Nah, di sini diterangkan oleh Allah SWT, kalau kalian in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menyiksa kalian jika kalian pandai-pandai bersyukur dan mengokohkan keimanan kalian. Bersyukur ini ternyata sarana untuk menguatkan iman. Kesyukuran atas nikmat-nikmat Allah itu ternyata untuk meninggikan kadar ketakwaan. Sekaligus kesyukuran ini ikhwatal iman dapat pula menjadikan pikiran kita tenang, hati kita dibuat tentram, dan kita di saat yang sama dapat mengendalikan kehidupan. Itu kesyukuran. Ditambah ikhwatal iman dengan kesyukuran ini, iman kita, hamba-hamba Allah SWT akan semakin kuat. Bersinar iman-iman kita. Arti bersinar itu gimana? Bersinar iman itu ketika kita imannya lemah, ada yang mengingatkan, ada yang menasehati agar yang lemah, kalau analognya itu lampu pelita yang sedang tidak ada minyak, gitu. Nasihat itu persis seperti minyak yang terus bisa pelita itu bersinar. Dan jika pelita itu analoginya iman tadi masih tetap bisa menyala, maka menyalanya itu bila pelitanya masih tetap ada minyak, maka sinarnya itu akan terus terasa oleh kita. Jadi kesyukuran dengan keimanan ini betapa penting dalam kehidupan. Dan iman sendiri adalah sesuatu yang dapat naik dan sesuatu yang dapat turun. Ini bahayanya. Ketika iman seseorang naik, derajat ketakwaannya, ketaatannya, tunduk patuhnya, tutur sapanya, subhanallah. Dalam kehidupan itu banyak yang patut ditiru dari kebaikan-kebaikan. Tapi jika saat iman itu turun, maka nampak seseorang itu subhanallah malas dalam ibadah, malas dalam bersyukur, malas dalam melakukan amal-amal kebaikan, malas untuk memperbaiki diri dan pertaubatan. Na'udzubillah min dzalik. Manusia ikhwatal iman
Ya kita. Allah SWT berikan pada kita kesempurnaan tubuh. Di atas kepala ini ada apa? Di kepala ini apa? Di luarnya ada mata, ada mulut, ada telinga. Di dalamnya ada otak. Bedakan otak dengan pikiran. Di tengah kita nih, di dada, ada apa? Ada pikiran dan hati. Kemudian di bawahnya lagi ada apa nih? Perut. Saya akan bertanya, kira-kira yang paling banyak merusak manusia tuh organ tubuh mana dari bagian tubuh yang kita miliki? Langsung dijawab. Dari masalah perut. Maka jika perutnya itu bersih, perutnya itu bisa apalah namanya, menjaga makanan-makanan yang dikonsumsinya hanya yang baik-baik saja, nutrisinya yang baik, ya kan? Asal usul makanannya dari mana jelas. Kalau makanan itu datang ke rumah kita harus dibeli dari mana uangnya, kan gitu. Ini perut, Pak. Sehingga jika kita tidak bisa menjaganya, akan mempengaruhi dada kita yang di dalamnya ada hati nurani. Dada ini hanya membungkus apa? Membungkus hati. Yang bisa berpikir. Jangan kira perut yang memakan apa saja, yang halal, yang haram, yang syubhat dimakan, tidak mempengaruhi pikiran kita. Itu sangat mempengaruhi. Dan nyatanya ikhwan, yang akan menjadi sulit ketika perut kita rusak, yang terdampak dari semua itu adalah hati dan otak. Contoh saja. Jika terjadi sesuatu di antara kita, penyakit kepala, penyakit hati, penyakit perut, mana yang paling mudah dioperasi? Kan banyak operasi ya Pak Min, di rumah sakit dioperasi. Mana yang paling mudah dioperasi? Perut. Tetapi ketika penyakitnya ada di hati, itu sangat Masya Allah, sangat sulit mengatasi operasi. Apalagi di kepala. Tapi penyebabnya siapa? Penyebabnya kepala sendiri, apa hati sendiri, apa perut? Perut. Nah ini yang patut kita sekarang pikirkan bersama. Maka jika ini terjadi di belahan dunia mana saja, manusia dalam keadaan seperti yang saya katakan tadi, berpenyakit yang awal penyakitnya sumbernya dari perut, jika jumlahnya banyak, maka pola pikir dan hati yang dimilikinya totalitas akan mengalami perubahan. Disesuaikan dengan apa? Dengan penyakit bawaan mereka, yaitu penyakit perut yang diderita. Nah, penyebab penyakit perut itu apa? Kan gitu. Ternyata penyebab penyakit ini, terutama perut itu, adalah dari cara-cara kita mengendalikan kehidupan, waktu-waktu kehidupan kita tidak kita manfaatkan untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kejujuran. Akhirnya lari ke perut. Keserakahan. Larinya ke perut. Kikir, pelit.
Larinya kemana? Sombong, larinya ke perut. Takabur, bohong kemana? Ke sini. Karena sombong, takabur, bohong itu untuk semua aktivitas kehidupan kita lakukan. Interaksi kita itu melalui cara-cara seperti itu. Berbohong dalam saat kita jadi karyawan. Berbohong saat kita jadi katakanlah pegawai. Berbohong saat kita menjadi aktivitas jual beli di pasar. Nah, kebohongan demi kebohongan itu menghasilkan sesuatu. Dan sesuatu itu relatif ikhwatal iman kebanyakannya pada masalah materi. Itu yakini betul. Dengan bohong menghasilkan uang banyak. Lalu dengan uang banyak hasil bohong kita bisa membuat apa saja. Betul enggak? Kemana larinya? Awalnya ke sini, Pak. Bayangkan kalau itu terjadi sepanjang hidup dan tidak ada upaya untuk evaluasi perbaikan diri, maka akal dan pikiran kita akan dipengaruhi oleh semua itu. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita tentang ayat ini, ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Allah SWT tidak akan mengazab kalian in syakartum wa amantum. Jika kalian pandai bersyukur dan kalian beriman kepada Allah SWT, wa kanallahu syakiran alima. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mensyukuri, syakiran alima, dan maha mengetahui segala kondisi manusia. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita selalu saling mengingatkan antara kita. Jika kita, yang paling penting nasihat itu diri kita ke diri kita, Pak. Nasihat yang paling penting itu adalah diri kita ke diri kita. Lalu diri kita ke orang-orang yang terdekat. Itu nasihat paling penting. Baru setelah itu kepada khalayak ramai. Dengan dalil, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dahulu. Ku anfusakum. Jaga dirimu terlebih dahulu. Lalu keluargamu. Dari apa? Dari api neraka. Baru setelah itu pada khalayak ramai. Jangan lupakan diri kita dan keluarga kita. Untuk selalu yakinkan mereka dapat nasihat dari kita. Yakinkan mereka dapat ayoman dari kita agar kehidupan keluarga kita terjamin untuk selalu mempengaruhi dirinya beramal soleh selama hidup. Wa kanallahu syakiran alim. Karena Allah SWT zat yang maha mensyukuri dan maha mengetahui. Ikhwan, hari ini kita lihat bersama-sama kenapa banyak penyakit, kenapa banyak huru-hara di sana sini, ya kan? Kenapa sekarang ini kekeringan panjang, ya kan? Banyak juga bentuk-bentuk pelanggaran-pelanggaran yang luar biasa. Naudzubillah min dzalik. Semakin banyak nasihat kok semakin banyak orang yang tidak sadar. Malah semakin lari, semakin tidak peduli kepada ajakan kebaikan. Ada apa? Dan kalau terus-menerus begini, Allah Akbar. Dalam sebuah hadis, itu artinya akan mengalami, isi dunia ini akan mengalami hal yang fatal. Akan mengalami hal-hal yang fatal. Kalau sudah terjadi pada hal yang fatal, maka akan sulit mengendalikannya. Akan sulit ikhwatal iman memperbaiki daripada kondisinya. Sebuah hadis yang akan kita kupas hari ini adalah menyertai makna surat An-Nisa 147 tadi, bahwa 5 perkara
Ada 5 perkara yang disampaikan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu. Imam Ali itu siapa? Menantunya Rasulullah SAW. Suaminya Fatimah binta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Melalui hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, laula khamsu khisalin lasaran nasu kulluhum salihin. Kalau tidak ada yang 5 perkara ini, nah ini yang 5 perkaranya apa nanti sebutkan. Jika di dunia tidak terjadi 5 perkara ini, niscaya manusia semuanya dalam keadaan soleh saja. Berarti yang 5 perkara ini masalah. Sehingga manusia artinya tidak soleh. Itu mafhum mukhalafahnya. Ada mafhum mukhalafah, ada mafhum muwafaqah. Mafhum mukhalafahnya, jika tidak ada hal itu berarti itu loh, manusia soleh semua. Yang 5 perkara itu apa? Laula khamsu khisalin lasaran nasu kulluhum salihin. Jika tidak ada 5 perkara di dunia itu, seluruh manusia akan menjadi orang-orang soleh saja. Apa perkara pertama? Yang pertama, awwaluha al-qanaatu bil jahli. Al-qanaatu bil jahli. Masyarakat manusianya cukup hanya dengan kebodohan. Masya Allah. Jadi kebodohan itu cukup buat dia, nggak mau belajar. Peduli amat lah. Segini juga cukup. Gitu. Padahal dalam keadaan bodoh. Al-qanaah itu apa? Qanaah itu tumarima. Apa tumarima itu? Merasa nyaman. Dengan apa? Dengan kebodohan. Padahal kebodohan, jika ada pada diri seseorang atau sekelompok manusia atau sejumlah manusia di dalam satu negara dikuasai dengan kebodohan, Allahu Akbar. Kebodohan itu namanya penyakit. Maka semua akan berpenyakit, yaitu penyakit kebodohan. Kalau sudah kebodohan itu menjadi penyakit, ya Allah ya Rabbi, ya semua kehidupan dijalankan dengan kebodohan. Arti kebodohan tanpa ada guide ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ini bahaya. Sangat berbahaya. Jadi artinya hari ini kita beranjak. Jika ada kelompok manusia yang merasa nyaman dengan kebodohan, yuk kita nasihati. Kalau mereka bodoh dalam agama dan kita mampu memberikan unsur-unsur agama itu, berikan pada mereka agar mereka berhenti daripada kepuasan saat mereka dalam keadaan bodoh dalam agama. Jadi kebodohan itu satu saat menjadi kepuasan kehidupan manusia. Karena memenuhi selera hawa nafsu. Yang kedua ikhwan, wal hirsu 'alad dunya. Wal hirsu 'alad dunya. Bismillah. Terlalu gila pada al-hirsu itu terlalu menjaga tentang dunia. Menjaga ternyata bisa gila dunia. Apapun bentuk dunia dia jaga terus. Enggak peduli halal haram dia terus dijaganya itu. Al-hirsu 'alad dunya. Dicarinya lagi terus dunia. Dulu Ustadz Umar pernah sampaikan, laukana li ibni Adam wadian. Sudah? Jika anak Adam itu punya 2 wadi itu apa? Setu. Setu Tunggilis tuh Pak Min ada ya. Sebelum Jonggol itu ada Setu Tunggilis.
Kedalamannya Pak 9 meter itu. Luasnya 35 hektar. Di tengahnya ada 2 hektar pohon jati. Kenapa saya tahu? Karena saya pernah jadi pengurusnya. Cilengsi ke timur itu Setu Tunggilis. Laukana li ibni Adam wadian. Ini yang kedua nih. Labtago salisa. Wala yamla'u jawfa ibnu Adam illa turab. Wa yatubullahu ala man tab. Jika anak Adam, jika putra-putri Adam itu memiliki 2 kolam besar seperti kolam Setu Tunggilis gitu, yang dekat lah. Atau ada nggak di sini? Tuh di situ tuh Cibubur, ada kan? Tuh sini dekat ini, Setu Cibubur. Jika manusia punya 2 kolam, yang dalamnya 9 meter terlebih, luasnya entah berapa. Yang 2 kolam ini isinya intan permata, labtago salisa. Dia pasti mencari danau yang ketiga. Itu udah pasti itu. Kalau sudah didapatnya danau ketiga, ya keempat dia cari lagi. Yang kelima, ya begitu. Yang keenam, ya terus. Itulah yang dimaksudkan al-hirsu. Apa tadi? Wal hirsu ala dunya. Jika terus tidak dikekang keinginannya untuk mengumpulkan dan mencari dunia yang baru buat mereka, nanti hati mereka, akal pikiran mereka itu ya sudah dikuasai oleh dunia. Wal hirsu ala dunya tadi berbahaya sekali lagi. Dan kelompok seperti ini kalau kita lihat bukan hanya di strata tertinggi pemerintahan saja, tidak. Di hampir semua manusia memiliki sifat-sifat seperti itu. Tidak terkecuali saya. Tidak terkecuali semua yang memiliki ilmu agama sekalipun. Ada al-hirsu ala dunya itu tertanam di hati-hati mereka. Hanya saja mungkin perbedaan kelas. Pada kelas ulama barangkali dunia hanya nempel doang di sakunya, enggak sampai di hati, bisa jadi. Maka mereka memiliki sifat juhud. Di kalangan kiai mungkin mereka punya Mercedes, punya rumah mewah, punya lahan luas, tapi tidak masuk dalam hati, cukup hanya dimiliki saja. Itu zuhud namanya. Satu saat diambil Allah, dia tidak peduli masalah. Bahkan sebagian yang dimiliki itu diinfakkan di jalan Allah SWT. Itu zuhud namanya. Di kalangan para kiai, para ulama. Tetapi ada manusia yang lain di luar itu memiliki banyak harta, dari mobil, dari rumah, istri 1, 2, 3, 4, lapangan bola di kebun di mana-mana, ditanami semua pun diinginkan. Tapi pun jangankan zakatnya, infaknya pun tidak dikeluarkan. Ini yang wal hirsu ala dunya tadi berbahaya. Beda kelas. Nah, kalau sudah beda kelas maka godaan hidupnya pun akan berbeda. Yang ketiga ikhwan, wassuhu bil fadli. Wassuhu bil fadli itu bangga atau dengan keutamaan. Pelit dengan keutamaan. Dia orang kaya, banyak keutamaan enggak orang kaya? Oh ya, orang kaya itu keutamanya banyak. Rumahnya mewah, sementara orang miskin rumahnya digerobak tuh pinggir-pinggir itu. Ada rumah manusia kardus apa tuh kata orang, buat kita bukan manusia, itu manusia makhluk Allah yang harus kita hormati. Tentu perbedaannya mencolok. Saat mereka bisa kemana-mana, belesiran. Kawan-kawan kita, subhanallah, tidak beranjak di tempat itu sebelum mereka bisa pulang dengan mengais beberapa rupiah untuk bisa makan. Asuh bil fadli ini luar biasa. Kondisi hari ini, kenyataan al-asuhu bil fadli, subhanallah, di mana-mana. Hatta merebak ke pedesaan-pedesaan. Pelit dengan keutamaan yang dimilikinya.
Tidak peduli masyarakat sekitar yang miskin, yang papa, yang membutuhkan uluran bantuan. Padahal Rasul mengancam, tidak dianggap beriman. Seseorang yang tidur dalam keadaan kenyang, tetapi tetangganya, subhanallah, merintih saat mereka mau tidur karena kelaparan. As-suhu bil fadli ini luar biasa. Gambaran hidup khususnya di Indonesia sudah ada penyakit as-suhu bil fadli. Yang keempat, arya'u fil amal. Na'udzubillah. Arya fil amal. Selalu ria dengan apa yang dilakukan. Bahaya nggak nih? Aduh, Masya Allah. Na'udzubillah. Saya ngajar hanya untuk dibilang saya pinter. Ibaratnya, na'udzubillah min dalik. Antum yang ngedengerin ceramah agar dikatakan orang yang taat pada Allah. Na'udzubillah min dalik. Itu jauh insya Allah dari kita jauh. Melakukan apapun inginnya dilihat orang. Itu ria. Dari apapun perlakuannya ingin sekali diomong orang. Bahkan dalam kisah Rasul ketika zaman dulu itu ada 3 kelompok kalau tidak salah. Orang yang mengajar ketika meninggal dunia karena niat mengajarnya itu hanya untuk dikatakan dia orang pinter. Apa kata Allah? Kamu tidak sesuai dengan keinginan aku, kata Allah. Apa yang kamu cari dari omongan orang agar orang mengatakan kamu pintar itu kamu sudah dapat di dunia. Itu bagianmu. Dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka. Ada orang berjihad sampai meninggal dunia. Allah Maha tahu dari niat jihad dia. Ya Allah, aku mati karena di jalanmu. Kata Allah, tidak. Kamu itu mati sehingga kamu mengatakan syahid itu bukan syahid. Karena kamu ingin dikatakan oleh orang, kamu itu orang pemberani. Subhanallah. Ucapan itu kamu telah jumpai di dunia. Maka kamu pun masuk neraka. Yang ketiga, ikhwan, orang kaya berimpak itu. Karena ingin dikatakan dia dermawan. Dan orang telah mengatakannya itu pada dirinya. Ketika meninggal dunia, Allah bertanya lagi, kenapa kamu meninggal? Kami ini dermawan ya Allah. Kami meninggal karena kami pun dermawan. Tidak. Kamu itu ketika mengimpakkan hartamu itu agar orang mengatakan kamu itu orang yang suka memberi, suka menolong dan dermawan. Kamu telah mendapatkan ungkapan itu dari manusia. Padahal hatinya tidak untuk itu. Masuk neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Perkara-perkara yang bahaya seperti ini mari sama-sama kita pikirkan dalam kehidupan. Yaitu arya fil amal. Ria dalam segala amal. Di dalam sebuah hadis, syirik kecil itu apa? Arya. Asyirkul asgor huwa arya. Syirik kecil itu adalah merupakan ria dalam perbuatan. Kita hindarkan perbuatan ini agar kita tidak termasuk hamba-hamba Allah yang celaka karena perbuatan yang dilakukan hanya karena ingin dilihat oleh manusia. Yang berikutnya yang kelima ikhwan, wal i'jab birra'yi. Wal i'jabu birra'yi. Apa i'jab? I'jab itu ta'ajub, merasa lebih tinggi dari orang. Lebih pintar, lebih ta'ajub itu ya jumawa. Jumawa pada diri sendiri saat dia bisa berpendapat ini, berpendapat itu, dirasa pendapatnya ini lebih daripada pendapat orang lain. Ya kita tidak mengatakan itu Rocky Gerung ya. Kita tidak lagi mengatakan itu orang-orang yang pintar berpikir yang niatnya untuk sebuah perubahan. Tapi yang saya maksudkan adalah mereka-mereka ahli ngomong yang tidak pernah ada bukti. Itu yang saya maksudkan. Al-i'jab birra'yi itu yang pintar menyampaikan gagasan-gagasan kehidupan
tetapi tidak pernah ada pelaksanaan. Hanya menjual program. Kita juga bisa ya Pak Amin menjual programnya. Tahun depan saya akan membebaskan 100 juta atau 500 juta hektar. Dan itu akan dibagi-bagi oleh saya berupa sertifikat. Dibagiin ke masyarakat. Program tahun depan gitu kan. Saya akan bikinkan semua masyarakat Indonesia rumah. Kan program bisa kan. Kira-kira ada buktinya enggak ini? Bahkan yang jompo apa jomblo itu? Yang jomblo belum nikah itu. Saya akan nikahkan seluruh Indonesia. Program bukan? Program. Bahkan rumah sakit akan dibebaskan biaya. Kemudian orang yang sekolah dibebaskan, digratiskan biaya sekolah. Hanya omong doang, omdo. Ini masalah gede, bukan masalah kecil. Ini yang dinamakan tadi al-ijab birra'yi. Ra'yu itu pikiran. Kalau kita menggunakan pikiran untuk menciptakan sesuatu, itu gagasan namanya kan. Gagasan demi gagasan, program demi program, semua kita bisa menyusun program itu. Namun, jika itu hanya program saja, tidak disertai dengan amaliyahnya, ini termasuk na'udzubillah min dzalik, masyarakat yang al-i'jab birra'yi. Dia hanya bisa mengedepankan daripada hasil gagasan pikirannya saja. Bangga dengan hasil programnya, namun tidak memiliki manfaat apa-apa. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa azan Pak Min? 7:04 menit ya. Masya Allah. Nah kita di malam ini mencoba untuk merenung sejenak tentang apa yang kita perbuat dalam hidup ini. Karena ayat tadi yang kita bahas dalam surat An-Nisa, ayat 147, betul-betul menggambarkan Allah Subhanahu wa taala sangat penyayang, sangat menghormati, memberikan kesempatan dan peluang bagi siapa? Bagi hamba-hamba Allah, bagi hamba-hambanya yang melakukan perbuatan-perbuatan di luar batas. Seakan-akan Allah mengajak pada kita untuk bertaubat, meninggalkan dan melucuti perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh itu. Coba kita lihat, perbuatan tidak senonoh itu apa sih? Oh banyak sekali ya Pak Agus ya. Banyak sekali sekarang. Contohnya, dari dulu istiqomah terus. Apa istiqomah itu? Kuat pendirian. Tiba-tiba kayak lilin dibakar api. Meleleh itu. Keyakinannya, kekuatan akidahnya. Ini kan sudah merupakan zaman yang kita lihat sehari-hari. Dulu kekuatannya luar biasa, sekarang meleleh. Bahkan menjual diri. Naudzubillah min dzalik. Diobral lagi. Kalau menjualnya dengan harga yang pas mungkin masih ada untung. Diobral dengan subhanallah, yang namanya obral, gelas ini segini, 5.000. Tambah kacamata masih berapa kalau diobral? Masih 5.000. Tambah handphone masih 5.000. Ini namanya obral. Beda dong dengan satu-satu. Handphone 2 juta, ini 500, ini 1.000, ini 500. Tapi kalau obral, dari awal harga 5.000, ditambah ini tetap 5.000. Itu obral. Hari ini, kejujuran yang kokoh itu telah diobral. Ini yang saya maksudkan. Hari ini kita sama-sama menghadapi fenomena kehancuran akhlak. Subhanallah. Anak yang baru muncul, yang baru dewasa, Allahu Akbar, akan dapat mengalahkan orang tua yang sudah memiliki pengalaman seabrek. Ini masalah.
Fenomena ini. Lalu apa yang mereka lakukan sesudah hidup? Apakah tidak ada dari kalangan mereka itu, kalangan kita lah, jangan mereka. Kalangan kita yang kejujurannya tiba-tiba oleng, tidak memiliki istiqomah lagi, yang malah mengedepankan anak kita yang baru ingusan untuk mengurus hal-hal yang besar dalam kehidupan, sementara di sisi anak-anak kita ini masih orang tua yang memiliki begitu banyak pengalaman, dibiarkan, tidak diminta hasil pengalamannya untuk memajukan daripada pemikiran dan program-program kita. Jika ini kita biarkan, ikhwan fillah, maka unsur kehidupan yang lain dari ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, hatta mungkin perpolitikan akan ikut bergeser. Kalau bergesernya itu ke arah yang baik, mungkin akan ada hasil yang kita dapat rasakan. Kebaikan. Namun kalau bergesernya ke arah yang tidak diinginkan, ke arah keburukan, maka tidak mustahil di beberapa tahun ke depan anak bangsa kita ini akan menuai terus keburukan demi keburukan yang dirasakan bersama. Inilah tadi Allah SWT, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Ingat-ingatlah dengan baik ayat ini. Allah tidak akan mengazab hambanya jika mereka bersyukur dan beriman. Arti bersyukur itu adalah manfaatkan anugerah yang telah Allah berikan pada kita pada ketaatan dan amal soleh saja. Dan soal iman, mari kita kokohkan kembali kejujuran, istiqomahkan kembali sumber-sumber tenaga atau potensi power keimanan kita, agar kita dalam hidup ini dapat ikhwatal iman melakukan terobosan-terobosan yang maksimal dengan keimanan ini. Karena dengan tidak adanya keimanan yang kokoh, terobosan itu tidak akan maksimal. Betul enggak? Tapi kalau imannya kuat, istiqomahnya luar biasa, pasti perubahan itu akan maksimal. Dia tidak akan goyah karena bujuk rayu, dia tidak akan goyah karena pemberian sogokan, dia tidak akan goyah karena fitnah. Ini yang kita inginkan. Dan insya Allah ta'ala ayat ini, jika kita kembali ke rumah, dibuka lagi, itu akan cukup menasihatkan kita bahwa hidup ini merupakan perjuangan. Perjuangan untuk menyampaikan diri kita kepada kenikmatan surga yang begitu, subhanallah, penuh dengan kenikmatan. Perjuangan untuk dapat memberikan kesempatan kepada semua hamba-hamba Allah yang di wilayah tanggung jawab kita, dari istri dan anak kita, menuju kehidupan abadi di dalam surga, dan seterusnya dan seterusnya. Maka dari ayat yang kita bahas tadi beserta tafsir yang saya sampaikan dari dari hadis yang menceritakan tentang 5 perkara tadi, jika tidak ada 5 perkara tadi, semua manusia dalam keadaan soleh. Namun kenyataannya yang kelima ini, Pak, baik yang pertama semakin subur ya Pak ya, yang kedua juga semakin banyak, ya kan, yang ketiga semakin merajalela, yang keempat dan kelimanya semakin diperjuangkan orang. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita ikhwatal iman dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengakui kesalahan dan dosa kita. Diberi kesempatan dan waktu untuk kita beristighfar, memohon ampun atas perbuatan kita. Semoga kiranya Allah tetap menyayangi kita, ikhwan, memaafkan kesalahan kita, mengampuni dosa kita, merahmati dan memberikan kesempatan kita untuk menggunakan waktu hidup ini untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala.
Aqulu qauli hadza, mari kita tutup ikhwan karena azan sebentar lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.